Capek jadi pemarah? Yuk pahami ilmu filosofi marah ini. Apa kamu pernah merasa nyesel setelah marah? Waktu marah semuanya terasa benar, tapi setelahnya ada rasa sesal yang muncul. Kenapa harus marah-marah ke orang yang kamu sayang? Kenapa nggak bisa nahan emosi? Marah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah marah. Tapi kalau dibiarkan terus, marah bisa jadi kebiasaan yang bikin hidup gak tenang. Dan yang paling capek sebenarnya kamu sendiri. Capek mikirin kata-kata yang udah terlanjur keluar. Capek menjaga hubungan yang retak karena amarah. Di konsentrasi kali ini kita bakal ngobrol santai tentang ilmu filosofi marah dari sudut pandang pemikir Islam dan filsafat universal. Biar kamu nggak lagi terjebak jadi pemarah yang akhirnya cuma nyakitin diri sendiri. Sebenarnya apa sih marah itu? Menurut filsuf Yunani Aristotle, marah adalah emosi yang muncul saat kita merasa ada ketidakadilan. Tapi mari kita lihat sudut pandang lain dari pemikir Islam seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina. Dalam pemikiran Al-Farabi, marah adalah bentuk kekuatan jiwa manusia yang muncul ketika ada dorongan mempertahankan diri. Tapi Al-Farabi menegaskan bahwa amarah harus dikendalikan oleh akal. Sebab kalau tidak, emosi itu akan merusak keseimbangan jiwa dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam hidup. Al-Farabi berkata, kesejahteraan manusia hanya tercapai ketika akal memimpin jiwa dan nafsu, termasuk amarah, mengikuti aturan akal. Sementara itu Al-Ghazali menyebutkan dalam bukunya Ihya Ulumuddin bahwa amarah yang tak terkendali adalah pintu masuk syaitan. Beliau berkata, marah itu seperti api. Jika dibiarkan, ia akan membakar habis segala amal baik yang telah kita lakukan. Dan menurut Ibnu Sina, marah yang berlebihan memengaruhi kesehatan tubuh dan pikiran. Dalam bukunya Al-Qanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menulis bahwa amarah dapat merusak keseimbangan tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Kenapa marah itu susah dikontrol? Secara ilmiah, emosi marah berasal dari bagian otak yang disebut amigdala, yang bertanggung jawab atas respon fight or fight. Ketika kita merasa terancam, amigdala mengaktifkan tubuh kita untuk melawan atau kabur. Masalahnya, otak nggak bisa bedain antara ancaman nyata dan ancaman emosional. Jadi ketika harapan kita nggak terpenuhi atau orang lain nggak setuju dengan kita, otak langsung bereaksi seolah-olah ada bahaya besar. Tapi nggak semua situasi butuh reaksi marah. Dan disinilah pentingnya mengendalikan amigdala dan memberi ruang pada akal sehat. Cara mengelola marah dengan bijak. Al-Ghazali mengajarkan beberapa langkah untuk mengontrol amarah. Pertama, berhenti dan tarik nafas. Sebelum bereaksi, beri jeda sebentar. Tarik nafas dalam-dalam. Ini memberi waktu untuk otak berpikir sebelum amigdala mengambil alih. Kedua, tanyakan ke diri sendiri, apakah ini layak membuatku marah? Kebanyakan hal yang kita marah-marahin gak sepenting itu. Jadi tanyakan, apakah masalah ini layak membuatku marah? Ketiga, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Dalam ajaran Stoik dan filsafat Islam, penting untuk memahami bahwa kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol pikiran dan reaksi kita sendiri. Kisah inspiratif dari Umar bin Khattab. Ada cerita menarik dari Umar bin Khattab yang dikenal tegas tapi bijaksana. Suatu hari, seorang pria menghina Umar habis-habisan, tapi Umar tetap tenang. Melihat itu, sahabatnya bertanya, "Kenapa Anda nggak marah?" Umar menjawab, "Jika aku membalas kemarahannya dengan kemarahan, maka aku tidak berbeda dengannya. Tapi jika aku menahan amarahku,
aku menjadi lebih baik darinya. Cerita ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah mengendalikan diri saat marah. Cerita samurai yang menolak amarah. Selain kisah Umar, ada cerita inspiratif dari Jepang yang relevan. Seorang samurai terkenal dengan kesabarannya. Suatu hari, pria muda datang dan menghina sang samurai. Tapi sang samurai tetap tenang. Pria itu akhirnya lelah dan pergi. Seorang murid bertanya, "Guru, kenapa Anda nggak marah?" Sang samurai menjawab, "Kalau seseorang memberimu hadiah, tapi kamu menolaknya, hadiah itu tetap milik siapa?" "Milik pemberinya," jawab murid. "Begitu juga dengan amarah. Kalau aku enggak menerima kemarahannya, maka itu tetap miliknya, bukan milikku." Sebelum kita akhiri, pikirkan momen terakhir kali kamu marah. Apa yang memicu kemarahan itu? Apa situasinya benar-benar layak membuatmu marah? Dan yang paling penting, apakah kamu bahagia setelah marah atau justru lebih capek? Ingat, kamu punya pilihan untuk mengontrol emosimu. Seperti kata Umar bin Khattab, orang yang paling kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Karena pada akhirnya marah itu seperti meminum racun, dengan harapan orang yang mati, yang terluka justru dirimu sendiri. Kalau kamu suka obrolan kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari Konten Serasi. Di Konten Serasi, kita akan terus bahas topik-topik yang bikin pikiran kamu lebih serasi dan hidup lebih damai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dengerin obrolan ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, kamu punya kendali atas pikiranmu. Jangan biarkan bara api membakar hidupmu.